Pernah nggak kamu ngerasa HP dulu itu lebih seru? Waktu main game Snake di Nokia sambil nunggu SMS dari si Ayang. Atau pas pegang BlackBerry. Rasanya kayak keren banget. BBM-an tiap malam. Nungguin huruf D berubah jadi huruf R. Dan status BBM penuh kata-kata galau. Tapi sekarang, kemana mereka pergi? Nokia yang dulu merajai pasar ponsel dunia. Dan BlackBerry yang jadi simbol gengsi anak kuliahan dan para bos-bos kantoran. Jawabannya nggak sesimpel karena kalah sama Android. Di balik kejatuhan dua raksasa ini, ada cerita panjang soal kesombongan, keputusan manajemen yang salah arah, sampai usaha bangkit dalam bentuk baru yang nggak banyak orang tahu. Di video ini, kita bakal kupas tuntas kisah dua legenda ponsel ini. Nokia dan BlackBerry, mulai dari awal mereka berdiri, masa keemasan yang sempat mereka cicipi, hingga kejatuhan yang bikin mereka kehilangan segalanya. Lalu bertransformasi jadi perusahaan teknologi yang justru malah makin kuat. Tapi, bukan di genggaman tangan kita lagi. Sudah siap? Yuk kita mulai. Kalau dengar kata Nokia, pasti yang pertama keinget adalah ponsel tahan banting, baterai awet seminggu, dan ringtone khas yang legendaris itu. Tapi siapa sangka, Nokia awalnya bukan perusahaan teknologi. Apalagi ponsel. Semua dimulai di tahun 1865. Yap, hampir 2 abad yang lalu di Finlandia. Seorang insinyur tambang bernama Fredrik Idestam mendirikan sebuah pabrik kertas di tepian sungai Nokianvirta. Dan tahukah kamu, nama sungainya inilah yang nantinya menjadi inspirasi penamaan perusahaan Nokia. Awalnya, Nokia itu bisnis kertas. Nggak ada hubungannya sama teknologi. Tapi seiring waktu, perusahaan ini mulai merambah ke bidang lain. Seperti kabel listrik, karet, hingga elektronik. Masuk ke tahun 1960-an dan 70-an. Nokia mulai serius di dunia komunikasi. Mereka mulai bikin radio, televisi, dan perangkat militer. Mereka juga gabung dengan beberapa perusahaan lain dan membentuk konglomerat teknologi raksasa di Finlandia. Lalu datanglah era telepon genggam. Dan di tahun 80-an, Nokia mulai masuk ke industri telepon seluler lewat divisi bernama Mobira. Disinilah lahir salah satu ponsel komersial pertama mereka, yaitu Mobira Senator. Besarnya? Jangan bayangin bisa masuk kantong. Itu ponsel gede banget, harus dijinjing pakai tangan. Tapi titik baliknya datang di tahun 1991. Nokia berhasil melakukan panggilan GSM pertama di dunia. Yap, teknologi GSM yang jadi standar komunikasi global itu. Pertama kali diuji coba lewat ponsel Nokia. Dan sejak saat itu, mereka tancap gas. Di tahun 1992. Mereka meluncurkan Nokia 1011, ponsel GSM pertama yang dijual ke publik. Ini merupakan momen penting. Jadi Nokia nggak cuma ikutan tren, mereka membentuk sebuah tren. Masuk ke era 90-an akhir. Nokia mulai dikenal dunia. Desain simple, baterai awet, dan user interface yang gampang dipakai bikin Nokia dicintai dari Eropa sampai Asia. Dan tentu aja, siapa yang bisa lupa sama Nokia 3310? HP yang katanya kalau jatuh dari lantai 3 pun nggak bakal rusak. Waktu itu main game Snake jadi kegiatan wajib. Dan bunyi ringtone-nya kayak lagu nasional buat anak tahun 2000-an. Dan tahun 2000-an awal, Nokia bukan cuma raja di Eropa. Tapi mereka menguasai pasar global. Punya lebih dari 40% pangsa pasar ponsel dunia. Gila sih. Tapi seperti pepatah bilang, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Dan angin itu bernama iPhone. Kalau Nokia itu rajanya ponsel untuk semua kalangan, maka BlackBerry adalah ponselnya para bos, dengan kesan eksklusif dan profesional yang ditampilkan. Tapi dari mana sih sebenarnya BlackBerry ini berasal? Semua bermula di Kanada pada tahun 1984. Dua orang jenius teknologi bernama Mike Lazaridis dan Douglas Fregin mendirikan perusahaan bernama Research in Motion atau RIM. Awalnya mereka nggak langsung bikin ponsel. Mereka lebih fokus ke sistem transmisi data nirkabel dan pager pintar buat perusahaan. Produk awal mereka adalah semacam alat kirim pesan yang bisa terkoneksi ke email. Keren banget buat zaman itu. Dan tahun 1996, mereka meluncurkan Interactive Pager 900 yang bakal jadi cikal bakal BlackBerry. Bentuknya kotak kecil dengan keyboard QWERTY. Ciri khas yang nanti bakal melekat banget sama brand ini. Nah, nama BlackBerry baru dipakai secara resmi tahun 1999. Tapi kenapa namanya buah? Katanya keyboard QWERTY mereka yang kecil-kecil mirip biji-biji buah BlackBerry. Lucu juga sih alasannya.
Yang bikin BlackBerry booming adalah satu fitur andalan mereka, yaitu push email. Gampangnya, kamu bisa nerima email seketika, kayak SMS. Ini bikin para pebisnis dan pekerja kantoran tergila-gila. Mereka bisa kerja dari mana aja tanpa harus buka laptop. Di masa itu, ini revolusioner banget. Masuk ke era 2000-an, BlackBerry makin populer. Mereka ngeluarin seri-seri ikonik kayak BlackBerry Bold, Curve, Pearl. Dan tentunya, yang ada trackpad sama BBM-nya. Yes, BlackBerry Messenger. Jadi senjata pamungkas mereka. BBM bikin komunikasi jadi lebih privat, lebih instan, dan terasa eksklusif. Punya PIN BB itu status sosial. Grup BBM rame kayak tongkrongan warkop. Broadcast? Jangan ditanya. Dari berita hoaks sampai cara buang mantan, semua ada di situ. Puncaknya, sekitar tahun 2009 sampai 2010. BlackBerry menguasai pasar ponsel pintar di Amerika Utara. Bahkan sempat menyentuh 20% pangsa pasar dunia. Mereka jadi simbol produktivitas dan gaya hidup modern. Tapi, seperti yang terjadi pada Nokia, kejayaan itu nggak bertahan lama. Bayangin ini, tahun 2005 sampai 2010. Dua merek yang paling sering ada di tangan orang-orang itu kalau nggak Nokia, ya BlackBerry. Nokia waktu itu bukan sekadar merek HP. Dia udah kayak standar internasional. HP pertama yang dimiliki orang-orang. HP bapak-bapak buat nelpon kantor. HP anak SMA buat main Snake sambil ngasih ringtone ke teman via infrared. Ya jelas Nokia. Kenapa bisa sekuat itu? Karena mereka paham kebutuhan pasar. Desain simple dan kuat. Baterai yang tahan berhari-hari. Sistem menu yang gampang dipahami siapa aja. Dan pilihan model yang banyak banget. Dari yang murah sampai flagship. Dan tahun 2007. Nokia masih memegang lebih dari 40% pasar ponsel dunia. Itu artinya, dari setiap 10 HP yang ada, 4 diantaranya adalah Nokia. Bahkan smartphone Symbian mereka sempat jadi primadona. Terutama sebelum Android muncul. Nokia tuh kayak Raja Midas. Semua yang mereka rilis, pasti laris manis. Sementara itu di sisi lain, BlackBerry punya market yang berbeda. Mereka bukan sekadar bikin HP, tapi mereka bikin gaya hidup. Kalau Nokia untuk semua orang, BlackBerry itu untuk orang penting. Atau yang cuma pengen kelihatan so penting. Bayangin di zaman itu, kalau kamu pegang BB Bold, artinya kamu profesional, sukses, dan available on BBM. Anak muda juga ikutan hype karena BBM. Bisa chatting gratis, kirim stiker lucu, dan ganti status galau tiap jam. Bahkan artis-artis, pejabat, sampai Presiden Amerika pun pakai BlackBerry. Dan jangan lupakan BlackBerry Enterprise Server. Ini sistem yang bikin perusahaan-perusahaan besar percaya ke BB. Karena datanya terenkripsi dan aman banget, mereka sukses besar di dunia korporat. Puncaknya, tahun 2010, BlackBerry punya lebih dari 50 juta pengguna aktif. Dan mereka jadi pemain utama di pasar smartphone Amerika Utara. Bahkan sempat lebih besar dari iPhone. Tapi sayangnya, mereka berdua nggak sadar bahwa dunia lagi berubah. Waktu Apple merilis iPhone pertama tahun 2007, banyak produsen HP lain mulai panik. Tapi Nokia, mereka justru meremehkan. Buat mereka iPhone cuma mainan mahal. Symbian udah terbukti stabil, banyak digunakan. Dan mereka merasa udah pegang pasar. Tapi yang mereka nggak lihat adalah perubahan cara orang menggunakan ponsel. iPhone memperkenalkan layar sentuh penuh, toko aplikasi, dan ekosistem digital. Sementara itu, sistem operasi Symbian milik Nokia mulai terasa kuno. Navigasinya ribet, tampilannya nggak seseksi iOS. Dan makin lama makin susah dikembangkan. Nokia pun nyoba eksperimen, mereka bikin Maemo, dan kemudian gabungin jadi Migo. OS baru yang sebenarnya menjanjikan. Tapi udah telat. Migo baru muncul di saat semua orang udah pindah ke Android atau iOS. Tahun 2011, CEO baru Nokia, Stephen Elop, yang merupakan mantan eksekutif Microsoft, memutuskan membuang Symbian dan Migo. Sebagai gantinya, Nokia akan kerjasama dengan Microsoft dan mulai pakai Windows Phone. Masalahnya, Windows Phone waktu itu belum matang. Ekosistem aplikasinya kosong, dan banyak fans Nokia kecewa berat. Alhasil, pangsa pasar Nokia jeblok. Di tahun 2013, mereka nggak tahan lagi. Dan akhirnya menjual divisi ponsel mereka ke Microsoft seharga $7,2 miliar. Itulah titik di mana banyak orang menganggap Nokia sudah mati. Sementara itu, BlackBerry juga bikin kesalahan serupa. Mereka meremehkan iPhone. CEO mereka waktu itu bahkan bilang, orang nggak bakal butuh layar sentuh penuh. Mereka tetap butuh keyboard fisik.
Mereka mengira pelanggan bisnis akan tetap setia. Tapi kenyataannya, semua orang termasuk pebisnis mulai pindah ke iPhone dan Android. Karena aplikasinya lebih banyak dan desainnya lebih modern. Lalu BlackBerry coba melawan. Mereka bikin BlackBerry OS 10. Sistem operasi baru yang sebenarnya keren, tapi terlalu telat. Mereka juga bikin BBM bisa lintas platform, yang bisa di-download di Android dan iOS. Tapi waktu itu, WhatsApp dan Line Messenger udah jauh lebih populer. Mereka bahkan sempat bikin ponsel Android seperti BlackBerry Priv. Tapi sayangnya pasar udah kehilangan minat. Parahnya lagi, BlackBerry tetap ngotot mempertahankan gaya lama mereka. Padahal tren dunia udah berubah total. Dan tahun 2016, mereka resmi berhenti bikin ponsel sendiri. Mereka kasih lisensi merek BlackBerry ke perusahaan lain, seperti TCL. Tapi ya, meskipun ada ponsel dengan nama BlackBerry, itu udah bukan BlackBerry yang dulu lagi. Setelah divisi ponselnya dijual ke Microsoft tahun 2013, Nokia seolah hilang dari radar publik. Tapi di balik layar, mereka justru berbenah besar-besaran. Mereka menjual semua aset yang enggak relevan, termasuk bisnis Hair Maps. Fokus total ke infrastruktur jaringan telekomunikasi. Tahun 2016, Nokia mengakuisisi raksasa jaringan asal Prancis, Alcatel-Lucent, termasuk laboratorium legendaris Bell Labs. Dan sekarang Nokia bukan lagi pembuat HP, tapi penyedia teknologi jaringan global. Mereka jadi pemain utama di pengembangan 5G. Lalu kliennya merupakan operator besar di seluruh dunia. Mereka saingan langsung sama Huawei, Ericsson, dan Samsung di bidang ini. Dan uniknya, meski sempat bangkrut di dunia ponsel, nama Nokia tetap hidup. Tahun 2017, perusahaan Finlandia bernama HMD Global mulai memproduksi ponsel lagi dengan merek Nokia, tapi berbasis Android. Mereka punya lisensi merek Nokia. Jadi ya, HP Nokia yang sekarang itu bikinan HMD, bukan perusahaan Nokia asli. Sementara Nokia yang asli, sekarang fokus di teknologi jaringan, software enterprise, dan riset masa depan. Lebih sunyi, tapi jauh lebih strategis. BlackBerry juga ambil langkah serupa. Tahun 2016, mereka resmi berhenti produksi HP sendiri dan beralih jadi perusahaan software. Lalu apa fokus barunya? Yaitu keamanan cyber dan sistem enterprise. Mereka punya layanan enkripsi dan keamanan untuk instansi pemerintah, militer, dan korporat besar. Dan yang menarik, mereka masuk ke industri otomotif. BlackBerry mengembangkan sistem operasi bernama QNX. Ini OS real-time yang super stabil dan dipakai di mobil modern. Termasuk sistem infotainment, navigasi, dan bahkan mobil otonom. Mobil-mobil dari Audi, BMW, Ford, sampai Volkswagen. Banyak yang pakai teknologi QNX buatan BlackBerry. Jadi, meskipun nggak lagi di tangan kita, BlackBerry mungkin nanti ada di dashboard mobil kita. Perusahaan ini juga rajin riset soal AI untuk keamanan digital dan terus memperkuat posisinya di dunia enterprise. Bahkan, banyak pemerintah negara masih pakai solusi keamanan dari mereka. Nokia dan BlackBerry adalah contoh nyata. Kalau di dunia teknologi, siapapun bisa jatuh. Mereka dulu mendominasi. Semua orang punya Nokia, semua orang pengen BBM-an. Tapi ketika dunia berubah, mereka terlambat merespons. Mereka terlalu yakin bahwa kejayaan mereka bakal bertahan selamanya. Dan tetap bertahan di zona nyaman mereka. Oh ya, kira-kira mana yang paling kamu sukai di antara keduanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.